Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ganiana Syafairuza, dan teman rekan saya, Amada Putri dan Amisya Rahmi Pratama. Hari ini kita akan membahas mengenai studi kasus neraca pembayaran Amerika Serikat. Konsep neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Neraca pembayaran mencakup catatan transaksi ekspor-impor, barang dan jasa, investasi internasional, serta aliran modal. Dalam sistem moneter internasional, neraca pembayaran memainkan peran penting sebagai pengukur stabilitas ekonomi global. Ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga, dan arus investasi antar negara. Selanjutnya, ada analisis tren neraca pembayaran Amerika Serikat pada tahun 2020 sampai 2024. Bisa dilihat dari gambar grafik di samping, pada September 2024, defisit perdagangan tercatat sebesar minus 84.359 juta US dollar. Ini menunjukkan bahwa impor barang dan jasa Amerika Serikat secara signifikan lebih besar dibandingkan ekspornya. Lalu pada tahun 2020, pada awal pandemi COVID-19, neraca perdagangan mulai memburuk. Lockdown dan gangguan rantai pasok global menyebabkan penurunan ekspor secara signifikan. Namun, impor tetap tinggi karena permintaan barang medis dan elektronik. Defisit berada di kisaran minus 40 juta hingga minus 60 juta US dollar pada pertengahan 2020 dengan tren menurun ke akhir tahun. Lalu di tahun 2021, pemulihan ekonomi global pasca pandemi meningkatkan aktivitas perdagangan internasional. Namun, lonjakan impor barang konsumsi dan bahan bakar akibat tingginya permintaan domestik memperburuk defisit. Defisit perdagangan makin dalam, mencapai minus 80 juta US dollar pada akhir tahun. Lalu di tahun 2022, pada awal tahun, terdapat perbaikan kecil dalam defisit perdagangan karena peningkatan ekspor, khususnya barang pertanian dan produk energi. Namun, defisit kembali meningkat akibat ketergantungan yang tinggi pada impor barang manufaktur. Defisit berfluktuasi mencapai puncaknya di kisaran minus 90 juta US dollar pada pertengahan tahun sebelum sedikit membaik. Selanjutnya, pada tahun 2023, kuatnya nilai dolar Amerika Serikat menyebabkan ekspor kurang kompetitif di pasar global. Sementara impor tetap tinggi. Permintaan terhadap barang konsumsi, kendaraan, dan teknologi menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya defisit perdagangan. Defisit perdagangan yang stabil berada di kisaran minus 80.000 hingga minus 85.000 juta US dollar sepanjang tahun. Memasuki pada tahun 2024 hingga bulan September, kondisi belum juga menunjukkan perbaikan yang signifikan, di mana ekspor tetap lemah dibandingkan impor. Hal ini dikarenakan oleh ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik yang terus membebani perdagangan. Defisit perdagangan pada bulan September 2024 tercatat sebesar minus 84.359 juta US dollar yang mencerminkan tren stabil, namun masih berada pada tingkat yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, kami membahas mengenai dampak ketidakseimbangan neraca pembayaran terhadap ekonomi, khususnya defisit perdagangan barang yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Amerika Serikat dan global. Pada tingkat domestik, defisit yang besar mengurangi cadangan devisa negara dan meningkatkan ketergantungan pada hutang luar negeri. Akibatnya, daya saing produk lokal di pasar internasional melemah sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pada skala global, ketergantungan Amerika Serikat pada impor dan nilai tukar dolar yang tinggi dapat menciptakan tekanan besar dalam sistem moneter internasional. Jika nilai tukar dolar melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat, tetapi juga pada stabilitas keuangan global dikarenakan dolar adalah mata uang cadangan utama dunia. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa perubahan dalam ekonomi Amerika Serikat memiliki implikasi luas secara global.
Maka dari itu, dengan adanya ketidakseimbangan ini menunjukkan bagaimana defisit perdagangan tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi di Amerika Serikat, tetapi juga membawa konsekuensi signifikan bagi sistem moneter di seluruh dunia. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran, terdapat 4 langkah kebijakan yang dapat diambil. Langkah pertama adalah diversifikasi ekspor. Langkah ini diambil untuk memperluas pasar ekspor Amerika Serikat dan meningkatkan daya saing produk lokal. Upaya ini dapat didukung melalui pemberian insentif pajak dan inovasi teknologi agar produk Amerika Serikat lebih kompetitif di pasar global. Langkah kedua adalah pengurangan impor. Langkah ini diimplementasikan dengan mendorong substitusi impor untuk memperkuat sektor manufaktur domestik agar kebutuhan barang impor dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Langkah ini juga akan membantu menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur. Langkah ketiga berfokus pada penguatan kebijakan moneter. Federal Reserve dapat menyesuaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar dolar Amerika Serikat sehingga dampak fluktuasi nilai tukar terhadap ekonomi domestik dapat diminimalkan. Terakhir, langkah keempat adalah dengan meningkatkan kerjasama internasional. Hal ini mencakup adopsi kebijakan perdagangan yang lebih seimbang melalui kolaborasi bilateral dan multilateral. Dengan cara ini, Amerika Serikat dapat membangun hubungan dagang yang lebih stabil dan saling menguntungkan dengan mitra global. Penerapan keempat langkah ini secara simultan diharapkan dapat memitigasi dampak negatif defisit perdagangan terhadap ekonomi domestik Amerika Serikat sekaligus memperkuat peran Amerika Serikat dalam sistem moneter global. Selanjutnya, rangkuman tren per tahun. Pada tahun 2020, defisit memperdalam akibat pandemi berada di kisaran minus 40.000 hingga minus 60.000 juta USD. Lalu pada tahun 2021, defisit memburuk, mencapai minus 80 juta USD pada akhir tahun. Pada tahun 2022, fluktuasi terjadi dengan puncak defisit mencapai minus 90.000 juta USD. Pada tahun 2023, defisit stabil di sekitar minus 80.000 juta USD hingga minus 85.000 juta USD. Dan pada tahun 2024 hingga September, defisit tetap tinggi di minus 84.359 juta USD. Defisit ini menunjukkan tantangan struktural dalam perdagangan AS yang memerlukan perhatian dalam kebijakan perdagangan dan peningkatan daya saing ekspor. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita adalah dengan memahami tren neraca pembayaran dan implikasinya, kita dapat melihat bagaimana ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional tidak hanya mempengaruhi suatu negara, tetapi juga stabilitas ekonomi global. Langkah-langkah strategis diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat sistem moneter internasional. Berikut adalah referensi sumber penelitian yang kami gunakan. Dan sekian dari pembahasan kami mengenai neraca pembayaran Amerika Serikat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.